Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bonsai dimanapun berada. Kembali lagi bersama channel Adik Bonsai, channel yang membahas tentang informasi seputar bonsai. Sahabat bonsai, kita lanjut kembali di hari ini di pameran lokal Samarinda, Kalimantan Timur. Di video sebelumnya kita mau mereview pohon-pohon best 10 prospek dan best 10 kelas jadi. Nah, di video kali ini kita akan mereview seluruh pohon-pohon yang ada di lokasi pameran lokal Samarinda, Kalimantan Timur. Ya sahabat bonsai, mari kita mulai saja mereview seluruh pohon-pohon yang ada di pameran lokal Samarinda, Kalimantan Timur. Baik sahabat bonsai, kita lanjut. Selamat menyaksikan. Serut pertama ketemu di pohon serut sahabat bonsai ya. Serut, kemudian ada cucur atap, serut on the rock sahabat bonsai. Cucur atap sama cucur atap, kemudian ada anting putri. Gula gumantum ini sahabat bonsai, anting putri, kimeng, anting putri. Nah ini Mirten, asam Jawa. Nah ini pohon apa ini sahabat bonsai? Kayak jeruk kingkit. Ya, jeruk kingkit sahabat bonsai ternyata. Selanjutnya ada cemara sinensis. Seribu bintang. Siansi. Beringin dolar. Tampil gundul. Tidak ada daun. Boksus sahabat bonsai. Sisir. Boksus lagi. Ini saya mungkin ini lagi dikerjakan kan, dibikin satu nantinya tujuan untuk bikin banner. 1000 bintang. Tapi proses ini itu sebetulnya harus Asam Jawa. Pengelosan. Ini pohon kalau sampai langsung dijadiin banernya nanti Sancang, sahabat jadi bonsai. caranya harus di media tempat yang besar dulu, pertumbuhannya nanti ngelos. Nah waktu ngelos ini kan udah bikin konsep nih, biarin aja dulu panjang. Ini Dan siansi. ada, nanti tinggal mundurin lagi Pak. Justru nanti waktu mundurin ini nanti bisa Siansi. pakai tahapan, bikin percabangan. Kalau sekarang kan nggak bikin tahapan nih, belum bikin tahapan tadi 1, 2 itu belum. Nah lebih baik lagi kalau yang besar itu sebetulnya kelihatan silindris yang turun tuh, itu diperpendek lagi, dikeluarin lagi, konsepnya kayak gitu lagi. Nah sesuai nanti dengan Serut pertumbuhan sahabat bonsai. pertumbuhan kulit jalan, karena harus ada pengelosan. Nah itu yang itu kalau bisa turunin lagi ke bawah, tapi ada tahapannya, gede langsung kecil, dilosin dulu, udah imbang baru potong. Kemudian Beringin dolar. untuk pohon santiki ini sebetulnya pohon santiki baik ya.
kemarin saya udah coba diskusi dengan publik, yang punya siapa? Mas ya? Serut sahabat Ini bonsai. kenapa saya bilang kok rantingnya, cucu ranting yang ke atas nyodok. Nah ini yang mengakibatkan antara sap-sapannya jadi numpuk Pak. Nah, ini jadi bulat nggak ketemu. Tapi kalau coba kita tipiskan, nantinya akan terjadi gradasi Pak, sap-sapan. Nah untuk penanganannya nanti Bapak harus begitu nonjol kurang lebih ya sebulan lah. Bapak ulangin lagi. Nanti akhirnya yang tadinya nunggunya daunnya dikit di atas itu akan mundur di bawah. Nah ada resiko kalau pohon udah terlalu panjang, ini ada nanti cucuran yang mati, pilihin aja dibuang. Masalahnya apa ini sahabat bonsai? Ada yang tahu mungkin sahabat bonsai? Dia berduri. Harus detail Pak, ya. Nanti waktu kurang paham ini pohon apa ini sahabat bonsai. Alangkah baiknya kalau bonsai itu bonsai santigi itu timing harus tepat. Sisir. Jangan baru sekarang di pruning kayak gini diikutkan kontes. Itu akan mengakibatkan sentuhan bekas gunting, daun kepotong itu akan mengurangi nilai Pak. Kan itu penuh rekayasa kelihatan sekali. Jadi daun begitu terubus kurang lebih sekitar sebulan santigi itu lah. Ya kurang lebih 3 minggu daun kecil yang utuh baru dikonteskan. Ya. Sensitif itu banyak orang teman-teman itu kalau ya kayak gini, ini kalau lagi training ini nggak apa-apa di press gini, tapi untuk kontes nanti harus hati-hati. Jadi daun-daun yang utuh Pak yang ini, ya. Dan ini tadi kan keberatan, sekarang aja saya potong ini udah kelihatan ringan. Nah ini saya akan keringkan, dicoba dikeringkan tujuannya. Kenapa saya ini dikeringkan? Kalau di sini penuh, nanti kedalamannya nggak kelihatan Pak, ketutup dengan ini. Bonsai itu perlu kedalaman, maksudnya 3 dimensi Pak. Dalam satu sudut pandang kita harus bisa mencakup keseluruhan sampai ke belakang. Tapi bukan berarti harus kelihatan belakangnya semua, enggak. Yang intinya pohon itu dia mempunyai ukurannya itu tinggi, panjang, lebar. Nah lebarnya untuk ke belakang, kedalaman harus kelihatan. Kalau terlalu ribut di sini, mana kelihatan belakangnya. Ini akibat cucu ranting yang terlalu tebal. Ini dulunya mungkin ya normal nih pohon, tapi waktu penanganannya sedikit agak terlantar. Tapi insya Allah untuk ke depan ini masih bisa. Ini hanya bagus sahabat bonsai. Ada satu yang harus pulang Pak, nggak buru-buru dijadiin. Ini letak mahkota yang pertama. Ini kan masih dikhawatir ini nanti masih kurang tinggi. Ini coba akan saya nanti pendekkan di sini tipisin seolah-olah ini ada punya mahkota tersendiri. Karena ini batangnya yang dominan ada dua. Sahabat bonsai. Yang lainnya sebagai aksen aja. Ini kan yang dominan 2 nih Pak. Yang paling besar. Di sini kita bikin tonjolan, di sini kita bikin tonjolan. Yang lainnya hanya mengisi, membuat tata ruang aja. Ya. Oke. Saya lanjutkan lagi. Asam Jawa. Kalau lebih bagus lagi ini semua diulang dikawatin. Cuman karena ya khawatirnya detil lama Pak kalau pengerjaan udah gini tuh. Tapi insya Allah ini kalau udah di TPC ini nanti udah lain lah. Mungkin yang perlu dikawatin nanti ada yang dikawatin sih ini beberapa nih. Santigi buat saya. Serut betul saya serut. Ini tapi gini Pak, ini saya bikin mungkin ini. Ada kita bikin banner itu kita harus lihat karakter pertumbuhan pohon. Pohon kayak serut dibikin gini Pak. Wah itu kapan nutupnya Pak? Jadi kalau pohon-pohon yang cepat itu biasa pohon-pohon antikbit itu mudah. Kemudian pikes. Yang intinya yang pertumbuhannya lebih cepat Pak. Dan itu harus posisi ngelos. Saya tidak akan mereferensikan pohon yang udah jadi. Yang ada bukannya bagus malah jadi cacat. Karena ini masih proses. Nah untuk menuju proses itu kita harus sabar. Potnya dibesaran dulu, dilos lagi. Timbul nanti pohon kan mekar Pak. Tumbuh dan berkembang. Ini nutup dia tuh menjadikan nanti sebuah banner.
ya. Kalau santigi mau dibikin kayak gini, wah itu sudah nggak bener. Intinya pohon-pohon yang cepat kayak waru, karena waru ada yang dipecah gitu, boleh, nggak apa-apa, ya. Anting putri. Serut. Pohon serut sahabat bonsai. Anting putri. Nanti panen bendera hijau sahabat bonsai di Pamnas lokal kali ini. Banyak sekali yang bendera hijau. Sancang on the rock. Anting putri. Sancang. Sancang. Nih untuk santigi kita kalau pruning dalam satu kelompok ini kelompok dibagi lagi beberapa kelompok Pak menurut porsinya ranting. Jadi kalau kayak bikin kayak bulatan, satu bulatan di sini, satu bulatan di sini, kelihatannya kurang natural. Tapi kalau kita sampai dipecah lagi, dalamnya kita bukain lagi, dipecah lagi kecil-kecil, nanti untuk bikin sap-sapan diusahakan jangan kelihatan bulatnya sama Pak. Jadi ada yang kecil, ada yang besar, seolah-olah nggak diatur. Tapi kalau bulatnya sama itu seolah-olah kayak buatan Pak. Nah, itu kayak ada serut tuh, udah kayak apa namanya, kayak kue apa gitu. Itu nggak natural Pak. Cuma saya maklumin di sini saya. Tapi intinya saya masukin dulu di 10 besar. Tapi saya dengan catatan harus memberikan penjelasan. Mungkin kalau saya milih A-nya mungkin saya pilih Pak. Tapi saya coba bijaksana. Kita juga tidak terlalu begitu-gitu amat, ini kan lokalan Pak, lokalan. Tapi yang penting edukasinya, menjelaskan. Kalau tanpa penjelasan menyesatkan Pak. Kayak saya demo kayak gini, misalnya demo terus nggak dijelasin tujuannya apa, tekuk. Tapi kalau saya jelasin ngerti kan. Yang penting itu Pak. Ya. Nah ini kalau untuk santigi, cabang yang ada itu terkadang teman-teman suka ditutupin dengan kerimbunan daun. Percuma Pak. Nekuk kita tekukan bagus, apa ritmenya bagus, udah gitu nanti dirimbunin. Sama aja kita binaraga, ngolah badan semua, jendol-jendol, pecahnya longgar. Kan nggak kelihatan, justru pohon akan terlihat sebuah pohon besar kalau cabang yang ada di dalam itu diperlihatkan, itu menunjukkan kesan pohon tua di alam. Coba kalau pohon muda Bapak nggak kelihatan Pak, biasanya daun aja. Tapi pohon-pohon yang udah mapan di alam, lihat pohon-pohon yang udah puluhan tahun, ratusan tahun, dia hanya biasa bagian ujung Pak. Dalam kerangkanya itu kelihatan. Nah itu memberikan satu mood buat kita, ya kan? Dan kalau kita dijarangkan fungsinya apa, ini gerakan percabangan kan jadi kelihatan gerak-geraknya itu. Coba kalau tutupin daun penuh gitu, percuma kita besarin cabang, ngepuk cabang. Udah aja bikin pohon taman kayak gunung gede, cet bulet, gitu kan, ya. Nah ini keringannya juga bagus, ini alurnya bagus nih pohon Pak. Nah ini akan nanti di wiring nih, diturunin, ini akan dibikin sebuah semi mahkota. Nah ini harus ditinggiin dulu nanti, agak sabar nih yang punya, ini dilosin dulu biar gede, nanti dibentuk aja, di ranting gitu kan, itu jadi nanti, ya. Seribu bintang untuk Anting putri prospek. Anting putri prospek. Ini kebetulan saya nggak khawatir orang ngepres gini, ini jenis santigi yang jenisnya daunnya bagus. Dia tidak mudah cepat mati ranting dan daunnya bisa kecil nih. Ini mungkin Sulawesi nih. Ini jenisnya cemara sahabat saya.
Itu biasanya yang agak repot di pengalaman saya, Baru? Pak. Dulu saya juga main Santigi pertama Baru on the rock. buru-buru di arah Lampung, bukan Lampung ya, Banten, apa namanya, Pulau Panjang. Anting putri. Dia pertumbuhannya cepat, batangnya karakternya lurus, daunnya kecil-kecil halus. Jadi kalau dia numbuh di mana-mana, tapi begitu kita press, dia ngelepas ke bawah. Anting Jadi putri. emang Santigi pasir itu muda. Tapi kalau yang Sulawesi kan numbuh di batu yang umurnya udah ratusan tahun, dan jenis Santigi itu kita Baru. harus lihat. Kalau kita minat Santigi, mau berpensi, kita harus jadi memperhatikan jenis daun. Mana daunnya kurang bagus, mana yang bagus, itu penting, Pak. Karena nanti Anting putri. kendalanya kalau kita ngejadiin. Kalau pohon yang nggak bagus kayak Santigi daerah Sukabumi, Pak, sampai kapan Anting pun putri. bakal jadi maksimal. Tapi Santigi yang dari Mataram, NTT, Lombok itu ya, kemudian Kendari, Sulawesi, bawah sana itu rata-rata bagus. Karena dia Anting jenisnya mungkin, putri prospek. itu kan biasanya kalau Santigi itu gini, Pak, Merah sama pertumbuhan di laut, di laut. Kemudian dia ada satu pohon dibawa oleh ombak, apa burung, tumbuh di situ. Baik, lanjut ke itu meja setelah selanjutnya dia sahabat bonsai. dewasa, dia menularkan kan bijinya itu. Sekitar itu hampir jenisnya hampir sama. Terus ada jenis-jenisnya kan yang burung itu mungkin ombak bukan bawa satu jenis, bawa 10 jenis, ada bermacam-macam. Tapi kita harus pilih jenisnya yang baik, ya. Cancang. Yang intinya tebal, Pak. Ada yang tebal kayak bunga gitu kan, kayak mawar tuh bagus Sakura juga, Pak. mikro. Jadi si ranting itu Ondrok. lentur dia, Pak, dan cepat besar. Kalau yang daerah Pulau Panjang itu saya itu, aduh, udah nggak pernah ada yang jadi, Pak, susah. Nah, itu kan kendala buat kita, ya. Nah, ini nyarankan juga ke temen yang punya pohon ini nih. Ini kan ada Nah, keringat. ini pohon apa sahabat bonsai? Tidak ketahuan ini sahabat bonsai, daunnya tidak ada Ini nggak dan tuntas, Mas. nama Alangkah pohonnya baiknya juga nanti, tidak ada di sini. Dipahat boleh. Prospek Ini kan kelihatan merah putus sahabat nih. bonsai. Coba dipahat, dirusakin dikit seolah-olah ini ada pengeroposan karena pengaruh media. Sancang. Dia keropos. Ondrok. Ini bisa keropos sendiri sih sebetulnya. Cuman kan lama prosesnya. Dipahat aja alurnya itu di Anting putri. betulin lah. Ini kayak gini nih. Ini bagus jinannya. Pakai tuner itu kalau nggak bisa ngejinnya malah kelihatan bekasnya Serut. itu. Tapi Surut sahabat bonsai ya. kalau kita membuat sebuah jin atau sari dalam istilah bonsai, Anting putri bagaimana kita prospek. meniru kayu yang ada? Contoh ini asli. Coba aja nanti Bapak sebagai referensi niru ini, bisa nggak sampai kayak gini? Semaksimal mungkin diusahakan bisa. Apa perlu dipahat? Biasanya sih pakai pahat kan gini nih. Kita pahat, tarik. Pahat, Anting putri. tarik. Itu natural, ya. Kalau di bor harus bagus, detailnya itu lama juga, ya. Anting putri prospek. Nah ini nanti kalau udah terjadi gini, potnya itu kebesaran, Pak. Terus cara penanamannya lebih baik jangan Masih di tengah. hijau sahabat bonsai, anting putri. Nah ini ada yang mempengaruhi tentang keseimbangan visual. Kalau pohon udah berat ke kanan, bagaimana cara kita menyeimbangkan biar pohon itu kelihatan berat ke kanan? Tarik aja ke kiri nih. Jadi di sini ada ruang. Serut. Karena di sini lebih panjang, gitu ya, Pak. Kalau Mirton. kayak gini kayaknya ada yang kurang sebelah Mirton, kiri sahabat kayaknya. Nggak bonsai. enak gitu. Ini bisa ditarik. Itu rasa, Pak, yang ini. Ya. Oke, kita terus ini sambil santai aja ini ya, sambil pruning. Silakan kalau yang bertanya, silakan. Anting putri. Anting putri. Espasrut. Anting putri. Anting putri. Panen bendera hijau sahabat bonsai ya di pameran lokal kali ini. Anting putri. Nah, Anting putri. ini saya kebetulan karena perlengkapannya agak terbatas, mohon maaf nih. Tapi nanti yang pemiliknya mungkin Anting putri. Pak Penasihat udah tahu nih Pak Penasihat, Pak. Ini saya kelupas gini nanti kalau diusahakan lagi dipahat ngarah pi ini, Pak.
ke dalam, harus sedalaman Pak. Ting Putri. Tapi ada satu syarat, jangan pakai pot yang ideal dulu. Kalau perlu dikasih pot yang tebal dalam, medianya dibagusin, disuburin. Nah ini akan jalan dengan sendirinya Pak kulitnya itu. Tapi ini harus di-los, jangan dijadiin dulu Pak. Biarin aja, nanti kalau misalkan udah masuk kawat, buka lagi, losin aja dulu. Nanti setelah itu kan ini jalan, ini baru dipendekin lagi Pak. Karena kalau tanpa ngelos biasanya agak lama, cuman anting putih masih bisa. Jadi kalau ini mau dijadiin ini. Oke sahabat bonsai, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini Tapi kalau dengan di dominan, stand pameran ini lokal besaran ini, Kalimantan jalan Timur kulitnya akan Samarinda. Nah, jangan lupa Semoga bermanfaat sahabat bonsai. kasih salam, Sampai setelah jumpa kita kembali di pakai video salam, biar air selanjutnya. nggak masuk. Wassalamualaikum Saya kalau biasa lagi warahmatullahi kasih aluminium foil wabarakatuh. yang ada